Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di sentra ibadah Karunia Allah Assalam. Ibu Amel dan Ibu Is akan menemani teman-teman semua bermain di sentra ibadah. Hari ini Ibu Amel akan berkisah tentang Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya yang hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Kita saksikan sama-sama ya kisahnya. Sejak Nabi Muhammad SAW mengajarkan Islam kepada penduduk kota Mekah, alhamdulillah banyak di antara mereka yang ingat aturan dan masuk Islam. Tapi ada juga yang masih saja lupa aturan dan tidak ingin masuk Islam. Bahkan mereka selalu berbuat tidak baik kepada Nabi Muhammad serta kaum muslimin di kota Mekah. Dalam upaya menyelamatkan kaum muslimin dari gangguan kafir Quraisy, atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Muhammad memutuskan hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Nabi telah memerintahkan kaum muslimin untuk terlebih dahulu hijrah ke kota Madinah. Dan para sahabat pun segera berangkat secara diam-diam agar tidak dihadang oleh kelompok kafir Quraisy. Rencana hijrah Nabi serta para pengikutnya ternyata diketahui oleh kaum kafir Quraisy. Mereka tidak senang mendengar informasi ini dan berupaya menghentikan hijrah Nabi. Kaum kafir Quraisy membuat rencana jahat. Mereka ingin membunuh Nabi. Rencana jahat kaum Quraisy itu telah diketahui oleh Nabi Muhammad. Dan pada suatu malam di mana Nabi akan pergi untuk berhijrah, para pemuda kaum kafir Quraisy ini mengepung rumah Nabi hingga Nabi tidak bisa keluar dari rumahnya. Saat itu pula Nabi meminta Ali bin Abi Thalib untuk memakai jubahnya. Ali diminta berbaring di tempat tidur Nabi untuk mengelabui para pemuda kaum kafir Quraisy. Dan Ali pun dengan ikhlas bersedia melakukannya agar Nabi bisa keluar dari rumah dengan selamat. Jelang larut malam, ketika para pemuda dari kaum kafir Quraisy yang mengepung rumah Nabi tertidur lelap, Nabi pun pelan-pelan keluar rumah menuju kediaman Abu Bakar. Sesaat setelah Nabi pergi, para pemuda itu pun bangun, lalu memeriksa masuk ke dalam rumah Nabi. Mereka terkejut melihat Nabi sudah tidak ada. Dan sosok yang terbaring di tempat tidur ternyata adalah Ali bin Abi Thalib. Hingga tibalah Nabi di sebuah gua di Bukit Sur. Gua itu disebut Gua Sur. Nabi bersama Abu Bakar tinggal di Gua Sur selama 3 hari. Gua Sur sungguh sempit, jarang disinggahi manusia. Di tempat lain, kaum kafir Quraisy kesana kemari untuk mencari Nabi dan Abu Bakar. Saat pencarian, kaum kafir Quraisy tiba di depan muka Gua Sur. Pemimpin mereka hendak masuk ke gua yang dijadikan tempat persembunyian Nabi dan Abu Bakar itu. Namun mereka ragu karena mereka melihat banyak sekali sarang laba-laba di mulut gua. Selain itu, banyak pula burung merpati liar di sana, sehingga mereka mengira tidak mungkin ada orang yang tinggal di dalam gua itu. Gua itu begitu sempit, kotor, dan juga gelap. Akhirnya mereka tidak jadi masuk ke dalam gua dan memilih pergi mencari ke tempat yang lain. Setelah 3 malam berada di gua, pada tanggal 1 Rabiul Awal tahun pertama Hijriyah atau pada tanggal 16 September 622 Masehi, Nabi Muhammad beserta sahabatnya Abu Bakar keluar dari gua. Ditemani Amir bin Fuhairah beserta seorang penunjuk jalan, Abdullah bin Uraikid, mereka berangkat menuju Madinah. Nabi duduk di atas unta yang bernama Al-Quswa.
Selama 7 hari 7 malam mereka berjalan menuju Madinah, melewati gurun pasir yang gersang. Rombongan itu akhirnya tiba di Madinah pada hari Jumat 12 Rabiul Awal atau tahun 13 kenabian. Sambutan penuh sukacita diiringi isak tangis penuh haru dan kerinduan terdengar di tanah Madinah, mengiringi kedatangan Nabi dan sahabatnya. Mereka rela meninggalkan tanah kelahiran mereka, rumah tempat tinggal mereka, dan segala apa yang dicintainya demi menegakkan agama Islam. Syair pun serta-merta berkumandang merdu di Madinah. Tola'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'alilahida ayyuhal mab'utsu fina jita bil amril muta wajaba syukru alaina mada'alilahida, yang artinya telah nampak bulan purnama dari Thaniyah Al-Wada. Wajiblah kami bersyukur atas masih adanya penyeru kepada Allah. Wahai orang yang diutus kepada kami, engkau membawa sesuatu yang patut kami taati. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah tadi kisahnya. Semoga kita semua dapat meneladani sifat-sifat terpuji dan juga mulia dari Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya. Demikianlah kegiatan kita di Sentra Ibadah Karunia Allah Assalam. Insya Allah kita bertemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih ya teman-teman dan juga ibu guru serta keluarga di rumah yang sudah menyaksikan kisah Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Ibu Amel pamit ya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.